Hai, hari ini Pelia mau bikin 3 jenis sambal yang berhasil bikin aku turun 5 kilo, guys. Jadi kalian sudah lihat ya, pipi aku ngecil banget. Ini aku turun 5 kilo. Dan kalau ditanya dietnya nyiksa nggak? Nggak sama sekali, gara-gara aku selalu bikin 3 sambal ini. Aku tuh anaknya sambal banget, guys. Kalau makan gak ada sambal tuh kayak hidup aku kurang. Jadi kalau kalian juga suka sambal dan lagi diet nonton video ini, save video ini, oke? Sambal pertama, ini adalah sambal tempong. Nih, kalian wajib punya cobekan kayak gini. Tinggal kalian ulek aja cabai rawit, pakein garam, diulek-ulek, terus masukin terasi sedikit, terus kalian pakein tomat. Bumbuin pakai totole, royco, gula, garam. Terakhir wajib kalian kasih perasan jeruk limau dan ini sambal kalorinya rendah banget, gak pakai minyak, dimakan pakai sayur rebus kayak gini nih, kangkung. Enak banget, guys. Menurut aku sambal ini paling cocok kalau kalian makan pakai sayuran gitu. Ini nomor 3 favorit aku ya. Sekarang kita lanjut ke favoritku yang nomor 2. Jadi ini adalah sambal lamongan kali ya ngomongnya. Cuman biasanya kalau sambal lamongan itu kan digoreng. Nah, ini aku semuanya direbus. Ini juga pakai terasi ya, wajib. Terus kalau tadi semua bahannya udah mateng, waktunya buat kita ulek-ulek. Ini bumbunya juga gampang banget, guys. Tinggal kalian garemin, kasih royco, totole, gula. Kayak sama aku, ini rasanya nggak kalah enak sama sambal-sambal pecel gitu. Terakhir, guys, kasih minyak wijen ya. Ini enak banget kalau dikasih minyak wijen. Nah, yang nomor 1 sambal favorit aku adalah dabu-dabu. Ini aku jadi demen banget sama dabu-dabu gara-gara waktu itu kan Pei masakin tuh di Bali. Kasih gula, garam, totole, dan kita siram pakai minyak olive oil biar rendah lemak. Susah banget ngomongnya. Kasih perasan jeruk nipis yang banyak nih, asem seger, mantep banget. And voila, sambal lamongan, sambal dabu-dabu, sambal tempong. Biasa aku cuma makan pakai dada ayam rebus gini sama nasi fukumi, kasih bawang goreng, sayur. Ini semua sambal, guys. Kalau kalian makan barengan rasanya tuh kayak surga demi. Dan percaya sama aku, ini rasanya nggak kayak diet. Enak itu, semembahagiakan itu pas dimakan. Coba deh kalian yang demen sambal, dietnya diganti nih pakai sambal ini. Jamin berat kalian turun. Cobain ya, kabarin berhasil atau enggak. Bye bye, love you. Dadah. Galeri Masak Pelia episode 4. Mie ikan laut pedas. Hai, siapa yang dari kemarin isi FYP-nya mie ikan laut pedas? Demi apapun sebenarnya tuh aku mau beli, cuma ikan laut pedasnya Kameldi ini tuh terlalu jauh dari rumah Pelia. Jadi kayak Tante Kameldi ini aku ngiler banget, tapi kayak karena jauh aku coba bikin sendiri dulu. Kapan-kapan kalau aku main ke daerah sana mau langsung beli. By the way, aku hari ini sampai beli chopper di Tokopedia demi mie ikan laut pedas ini. Soalnya di Tokopedia tuh tadi aku cek lagi ada weekend turun harga. Ini promonya tuh cuma ada di Jumat, Sabtu, Minggu ini. Ada voucher kilat diskon sampai dengan 50% plus ekstra diskon 10.000. Kapan lagi kan sekalian bisa self reward tapi juga sekalian hemat gitu, karena banyak voucher dan diskon menarik di Tokopedia. Udah malah choppernya gemes banget lagi warnanya. Oke, sekarang aku mau halusin dulu bumbu yang ini. Ini bumbu yang wajib halus ya, guys. Nah, kalau misalnya sudah halus, sekarang aku mau rebus cabai rawit sama cabai merah besar. Terus kalau udah aku chopper. Nah, kalau yang ini yang ancur-ancur gitu, jadi masih ada tekstur cabainya. Kalau misalnya udah bumbu yang halus, tinggal kita tumis. Terus setelah wangi, masukin deh cabainya. Ini aku tambahin daun salam biar lebih aromatik gitu ya, Bunda. Masukin bumbu-bumbu penyedap, terus masukin asam jawa. Nah, ini kan tadi si bumbu cabainya pakai tomat. Jadi kalian wajib masak sampai bentukannya kayak begini nih, minyak-minyaknya udah keluar. Kalau udah selesai, sekarang waktunya buat kita goreng ikan. Ini aku pakai ikan tuna, guys. Ikan yang sama kayak Kamel dipakai. Terus kalau misalnya sudah matang, waktunya buat kita campurin tuh ya bumbu sambal, ikannya, terus sama mie telur. Tadi aku tuh udah bikin sambelnya agak asin, jadi ini aku nggak tambahin apa-apa lagi, tinggal diaduk-aduk aja. Dan mateng deh. Jangan lupa kita kasih bawang goreng. Tada! Ini aku bikin emang yang nggak terlalu berminyak karena lagi diet ya, Bunda. Cheers. Ikannya. Menurut aku kalau kalian bikin harus lebih berminyak. Tapi rasanya enak. Aku nggak tahu punya Kameldi kayak gimana. Tapi kalau yang aku buat ini, dia kayak pedes, manis, gurih, ada asemnya karena dia pakai asam Jawa kan. Kayak ikan balado gitu lah. Coba kalian yang udah pernah makan ikan laut pedas ya Kameldi, deskripsiin di kolom komen rasanya kayak gimana. 9/10. Pedes banget, aku gak kuat. Ya udah deh, makasih banyak udah nonton. Bye bye, love you. Dadah. Oke, kira-kira kamu bakal habis berapa belanja? Aku nggak akan belanja. Apa itu tidak belanja? Jadi ya, ini tuh gara-gara kemarin aku ke Central Park, terus aku ngeliat antrian rame banget. Apaan ternyata Miniso. Ini mereka buka the world's biggest Miniso store yang ada di Central Park alias Miniso Land. Kebayang nggak, paling gede di seluruh dunia. Kemarin aku lihat ada karakter Luffy yang super lucu. Terus ini juga ada Wanda nih, ini ada Kurama.
Sumpah, sayang aku boleh beli ini nggak satu? Please boleh, aku mau. Setelah saya sudah berduel dengan Mas Bucin, Akhirnya diiyain karena sebenarnya emang kayak bingung gitu loh mau taruh di mana. Tapi emang gemes banget, aku gak bisa. Terus ini juga ada blind box terbarunya Kuromi. Jadi langsung aku gas ngeng beli 1 kotak karena emang gemes banget. Sekarang kita pulang ke rumah, kita unboxing. Kita buka blind boxnya. Wih, lanjut. Ih, lucu sekali. Ini yang paling aku semangat banget buat buka. Aku gak sabar banget nih, bagian belakangnya juga ada isinya gitu, gemes. Mari kita rakit. Sepatunya Kuromi. Wow. Dalam. Ditutup, dibuka, terbang. Tada! Kataku kalian wajib beli yang ini. Ini bagus banget. Bye-bye. Hai, hari ini temenin aku sama Mas Bucin meeting terakhir sama semua vendor nikahan kita. Jujur gak berasa banget hari nikahan kita semakin dekat. Ini kurang dari berapa minggu. Dan hari ini kita tuh mau technical meeting sama semua vendor nikahan kita. Ini aku on the way dulu buat jemput mami aku. Aku sengaja guys naiknya Grab Car karena lagi gak mau nyetir, males macet-macetan. Terus juga aku belum sarapan. Jadi kayak ya udahlah naik Grab Car enak gitu, bisa sarapan sembari di mobil. Kayak biasa ya, aku makannya Kenzler singles hot. Kalau misalnya kalian sama gitu ya, hektik pagi ribet, cobain deh sarapannya pakai Kenzler karena menurut aku kenyangnya tuh sampai siang. Commute kan udah ribet, makannya jangan sampai ribet. Ini aku akan kenyang sih nanti sampai selesai meeting. Terus nanti kita juga ada test food. Oke, ini kita udah jemput mami. Sekarang waktunya buat kita on the way ke hotel. Nah tentunya ini juga ada Mas Bucin beserta dengan keluarganya. Cuman aku sama mami aku telat, jadi memang kita yang sampai terakhir di ruangan meeting. Lihat ada nama siapa. Jujur aku gak tahu ternyata rasanya technical meeting sama semua vendor nikahan tuh seperti ini ya teman-teman. Kayak gak nyangka juga gitu aku sama Mas Bucin nyari satu biji vendor mana yang mau kita pakai. Sampai akhirnya bisa kekumpul semua kayak gini. Lihat Mas Bucin nguap, nggak lama saya juga nguap. Bener-bener nggak kebayang gitu sama aku kalau ternyata capek kayak lagi kuliah 3 SKS bro. Karena yang diomongin banyak kan, mulai dari rundown terus make sure semuanya tuh udah oke. Apa aja yang kurang, terus aku juga harus ingetin gitu loh beberapa hal yang memang harus diingat. Jadi kayak capek tapi seru. Nah, keluar technical meeting ini tuh kita ada tes. Jadi di sini aku, mamiku, Mas Bucin beserta dengan mama papanya Mas Bucin kita tuh cobain semua makanan yang akan dihidangkan nanti pas hari nikahan kita. Jujur sebenarnya aku nggak terlalu banyak makan sih. Jadi cuman kayak nyobain dikit doang. Nah tapi pas ke bagian dessert aku semangat sih sama dessertnya. Ini kita ada krim brulee, terus ada pai buah. Ini aku suka banget sama ada tiramisu. Oh my god. Kelar dari test food ya, aku balik harus pakai Transjakarta soalnya harus ke sebuah daerah yang menggunakan Transjakarta. Jadi pisah deh sama yang lain. Dan karena di jalanan masih harus semangat ya, perjalanan jauh, jadi akhirnya aku makan Kenzler lagi biar semangat. Demi Kenzler beneran penyelamat banget sih. Yaudah deh guys, makasih udah temenin aku. Bye bye, love you, dadah. Hai, gak nyangka banget ya banyak ternyata dari kalian yang suka sama konsep sanjit kita, terutama gaun yang Pelia pakai sama jubah yang Mas Bucin pakai juga. Jadi sebenarnya ceritanya tuh begini. Jadi kalau kalian ingat gaun prewedding aku yang ini sama yang ini juga nih, itu guys yang bikin dan ngedesain tuh sama kayak baju sanjit kita. Kenalin yang di tengah itu namanya Ci Grace. Dia pemilik Nuance dan dia yang ngedesain semua dress yang ada di Nuance. Aku bersyukur banget sih ketemu sama Ci Grace. Ci Grace tuh bener-bener ngerealisasiin apa yang aku sama Mas Bucin pengen. Kita bilang kan, Ci, kita pengen konsep sangjit yang beda dari yang lain. Terus Ci Grace bilang nih, ide dia adalah bikin yang ala-ala kerajaan China gitu. Jadi nggak cuma aku yang pakai dress, Mas Bucin juga pakai jubah. Terus muncullah desain ini. Bagus banget gak? Bagus banget. Kalau misalnya kalian tanya, aku ada kasih ide atau aku tuh cuma nitip satu. Aku tuh bilang ke Ci Grace, Ci, aku tuh pengen ada vibes karakternya Mulan. Jadi kalau misalnya kalian perhatiin, bentukan si jubahnya di bagian rok, di bagian lengan, terutama di bagian depan tuh ya, di bagian dada, dibikin lekukan-lekukannya tuh ala Mulan banget. Nah buat konsepnya Mas Bucin, Ci Grace tuh kasih lihat aku foto ini, langsung aku semangat banget karena ngebayangin Mas Bucin fix ganteng. Dan bener kan pas sudah dipakai, ya ampun, karena Mas Bucin willing untuk
pakai jubah kayak gini. Vibes kerajaan Cinanya tuh berasa banget. Dan selain luaran, kita tuh ada daleman juga kan. Even bagian dalamnya aja tuh cantik banget guys, pusing. Kalau misalnya aku boleh jujur, betul sekali aku tuh ada kerjasama bareng sama Nuance. Tapi di luar kerjasama guys, percaya sama video ini aku buat karena aku bener-bener ngerasa happy. Gak cuman aku yang happy ya, Mas Bucin juga happy banget. Karena emang gak bisa dipungkiri kenyataannya, dress aku bagus, jubah Mas Bucin bagus. Di setiap foto, setiap angle baju kita bagus banget. Dan kalau kalian tanya kenapa warnanya hijau, lebih ke karena tempat sangjit yang kita pilih warnanya ya lebih ke hijau. Thank you so much Ci Grace, we love you so much. Dan kalian harus tahu, nggak cuma sampai sangjit, baju weddingku ada 2, itu juga dibikinin sama Ci Grace. Nggak sabar buat nge-share ceritanya lagi ke kalian. So bye bye, love you.